Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas-aktivitas keseharian kita. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang revolusioner sejati, manusia tangguh yang Allah amanahi sebagai penutup para nabi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6, saya Zulfami dan pasangan saya Siti Khadijah akan membahas tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab. Akhlakun, jamak dari kata khalaqun yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi. Dengan demikian, akhlak pada hakikatnya adalah sikap yang melekat pada diri manusia, sehingga manusia dapat melakukannya tanpa berpikir. Akhlak kepada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi, yang memang seharusnya ada pada diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah, yaitu karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya, sehingga alangkah baiknya kita bersikap santun kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur kita. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia tercipta dari air yang terpancar dari tulang punggung sulbi dan tulang dada. Alasan yang kedua mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah, yaitu karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera. Dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dan yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang menundukkan lautan untuk kamu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, supaya kamu dapat mencari kesebagian dari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berpikir.
Selanjutnya, akhlak seorang muslim kepada Allah. Kita sebagai umat Islam memang selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah, karena Allah lah yang telah menyempurnakan kita sebagai manusia yang sempurna. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu harus yang baik, jangan akhlak yang buruk. Seperti kita sedang diberi nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Menurut pendapat Quraisy Shihab, bahwa titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung sifat itu, jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjangkaunya. Seorang yang berakhlak luhur adalah seorang yang mampu berakhlak baik terhadap Allah Ta'ala dan sesamanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, keluhuran akhlak itu terbagi dua. Yang pertama, akhlak yang baik kepada Allah, yaitu meyakini bahwa segala amalan yang Anda kerjakan mesti mengandung kekurangan atau ketidaksempurnaan, sehingga membutuhkan uzur darinya, dan segala sesuatu yang berasal darinya harus disyukuri. Dengan demikian, Anda senantiasa bersyukur kepadanya dan meminta maaf kepadanya, serta berjalan kepadanya, sembari memperhatikan dan mengakui kekurangan diri dan amalan Anda. Yang kedua, akhlak yang baik terhadap sesama. Kuncinya terdapat dalam dua perkara, yaitu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mentauhidkan Allah, yaitu dengan tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah. Yang keempat, taubat. Sebagai seorang manusia biasa, kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa, karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itu, ketika kita sedang terjerumus dalam kelupaan sehingga berbuat kemaksiatan, hendaklah segera bertaubat kepadanya. Yang kelima, membaca Al-Quran. Seseorang yang mencintai sesuatu, tentulah ia akan banyak dan sering menyebutnya. Demikian juga dengan mukmin yang mencintai Allah, tentulah ia akan selalu menyebut asmanya dan juga senantiasa akan membaca firman-firman-Nya. Yang keenam, ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf dan raja. Khauf dan raja atau takut dan harap adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim. Khauf didahulukan dari raja, karena khauf dari bab takhliyah mengosongkan hati dari segala sifat jelek, sedangkan raja dari bab takhliyah yaitu menghias hati dengan sifat-sifat yang baik. Takhliyah menurut tarku al-mukhallafah, meninggalkan segala pelanggaran, dan tahliyah mendorong seseorang untuk beramal. Yang terakhir ialah tawakal. Tawakal adalah membebaskan diri dari segala kebergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal. Tidaklah dinamai tawakal jika hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.